Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat petang, pemirsa, sahabat-sahabat Suara KPK TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di Padepokan Setonegoro, studio alam yang langsung bersatu dengan alam di Dukuh Ngalian, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kalau kemarin kita bicara tentang pajak di mana presiden wajib ikut. Tapi pertanyaannya akhirnya muncul dari teman-teman netizen ini. Bukan hanya presiden mau bersikap apa, kan itu. Makanya kali ini kita akan meminta atau mencari pandangan-pandangan dari masyarakat. Kembali lagi sama Mbah Rio dari perwakilan masyarakat Surakarta. Masyarakat atau warganya Pak Jokowi dulu waktu jadi wali kota Solo. Kembali lagi juga dengan pakar komunikasi budaya Kanjeng Pangeran Dr. Haji Andi Budi, atau yang sering disebut dengan Gus Andi. Ini selalu bijak, selalu landai aja tentang ilmu pengetahuannya, karena memang komunikasi harus gitu ya Gus ya. Nah, ditambah pengamat politik dan kebijakan publik ini. Tentu ini yang sangat berperan ini nanti ini. Apa sih yang diharapkan oleh masyarakat tentang langkah Jokowi atau presiden ini dalam mensikapi kasus pajak ini, yaitu pengamat politik kita, abang kita Muhammad Oheo Sinapoy MPA. Beliau getol untuk menyuarakan suara masyarakat. Kita langsung ke masyarakat biasa dulu, budayawan ini. Mbak Rio, kalau kemarin dari diskusi itu muncul presiden harus ikut campur dengan untuk menengahi pajak, kasus-kasus pajak ini supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara atau mengolah pajak. Apa yang diharapkan Mbak Rio atau mungkin mewakili masyarakat umum secara luas? Singkat saja, Mbak. Terima kasih Pak Imam. Saya warga miskin orang Solo Raya. Terus terang mendengar banyak informasi simpang siur mengenai penggelapan pajak. Uang-uang pajak itu kami jadi miris. Bu iya, ada kawan-kawan kami yang berani menyuarakan kepada presiden. Sampai dengan presiden, kapan mengambil langkah yang tepat untuk memberesi masalah pungutan pajak. Gitu Pak Iman. Berarti presiden harus ikut campur ya? Iya. Oke. Bang Oyo. Ya. Ini kan kayaknya Bang ya, pengemplangan pajak atau penggelapan pajak atau penyelewengan dana pajak itu sebenarnya kalau kita mengamati dari media ini kan sebenarnya sering terjadi nih Bang. Seolah-olah menjadi budaya ini. Sejak zaman dulu sampai sekarang, sejak zaman reformasi sampai sekarang, kasus pajak ada terus, pengemplangan pajak ada terus. Presiden ini sebenarnya menurut Bang Ohio, kalau kemarin presiden harus bersikap tegas, harus ikut campur dan turun tangan dalam kasus ini, menurut kacamata Bang Ohio apa yang harus dilakukan oleh presiden ini? Pertama, presiden harus segera merevisi orang-orang yang mengurus pajak itu. Mungkin meminta Menteri Keuangan sendiri langsung mundur. Sri Mulyani mundur? Sri Mulyani mundur. Apapun ceritanya, mau pintar, mau bagus, mau kelihatan tapi mundur. Karena ini adalah bukan bisnis, tapi ini adalah institusi kepercayaan. Begitu ada isu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi, maka kepalanya harus mundur dulu. Maka menurut kami secara politik etik ya, pemimpin departemen itu harus mengundurkan diri. Karena ini berada di wilayah itu. Masa dia mau suruh Jokowi mundur? Kan dia yang mundur, gitu. Ya kalau memang berani juga ya Jokowi mundur, tapi kan tidak perlu. Itu nanti ribet. Ya pemimpin lembaga itu, karena Jokowi nggak ikut-ikutan di situ, sudah menyerahkan urusan teknis departemen terhadap Sri Mulyani. Berarti harus ada reshuffle. Tidak perlu ini bukan reshuffle, ini disuruh mundur. Reshuffle itu kan pergantian, ini mundur. Nanti siapa yang mau ganti, gitu loh. Secara politik etis. Nah, begitu. Kalau ini bisa menjadi budaya ini, menurut kacamata ada yang mengatakan bahwa pengemplangan pajak itu sudah menjadi budaya Dirjen Pajak ini.
Ya gini, pengeplang itu pasti ada di mana aja. Mulai dari kapan sampai hari ini ada aja yang ngeplang. Permasalahannya adalah dia kerja sama siapa di dalam. Nah ini yang paling bahaya. Kerjasama itu dengan orang pajak ini yang paling bahaya. Pengeplang itu ada aja di mana-mana. Tapi kan tidak mungkin dia ngeplang kalau tidak bisa kerjasama. Berarti kemungkinan ada dari mamanya Rafael ini berarti ada yang ke atas. Ya ada aja, artinya nggak usah kita mau, tapi pasti ada. Karena tidak mungkin pengeplang itu terjadi kalau tidak ada kerjasama dari internal. Berarti harus diusut sampai tuntas ya. Ya harus begitu. Oke, Gus Andi ini gimana? Menurut dari dua komentator atau dua pendapat ini? Ya, Mas Imam, untuk mengatasi masalah ini, lagi-lagi komunikasi harus mampu masuk ke dalamnya untuk memberikan solusi. Apalagi gerakan masyarakat sekarang ini kan ingin menunda ya, tidak mau bayar pajak, menunda sampai kejelasan penindakan terhadap pengguna pajak yang menyalahgunakan kekuasaan ya. Determinant de pouvoir. Jadi setiap orang yang punya kewenangan itu cenderung untuk melanggar. Nah, ada lagi dari Bang Uli tadi, mungkin aspirasi yang berkembang di masyarakat disimpulkan ya harus bertanggung jawab lah pimpinan, harus mundur. Itu etika-etika dalam birokrasi yang ada di luar negeri seperti itu. Nah, bagi saya dalam teori komunikasi ini bisa dilakukan sebuah kajian secara etnografi. Karena etnografi ini untuk mempelajari bagaimana interaksi masyarakat dengan budaya dalam sebuah jaringan ini. Nah, jaringan yang kita lihat kan jaringan netizen ini, sosial media yang apa maunya netizen ini. Nah, tentu atasan dari Dirjen Pajak kan Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan atasannya kan Presiden ya. Nah, saya kira Presiden bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan apa yang timbul dalam teori komunikasi atau dalam kajian riset etnografi itu. Apa ini kehendak publik ini? Nah, dari situlah nanti cermin dari trust masyarakat akan timbul lagi. Nah, pajak itu esensi banget. Karena disitulah sumber pemasukan utama bagi bangsa ini. Ya lain-lainnya kalau kurang pinjam dan sebagainya. Tapi pajak ini menjamin kesinambungan terhadap program-program yang sudah dijalankan. Begitu Mas Imam. Jadi sepakat ya ketika memang terbukti adanya pengemplangan pajak ini, dugaan pengemplangan pajak ini, pimpinan tertinggi dalam kementerian itu harus mundur ya. Seperti yang disampaikan Bang Wayo tadi, ya Sri Mulyani harus mundur. Menteri Keuangan kan menteri ya di bawah Presiden. Tentu Presiden akan mengambil langkah-langkah setelah memahami dan mengkaji secara etnografi tadi. Ini adalah sebuah teori baru dalam postmodern, ya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, membiasakan, mengolor dan sebagainya itu harus ditinggalkan dengan lompatan yang lebih progresif. Maka kita gunakan postmodern ini, sebuah ya itu yang terkait dengan komunikasi yang sekarang berkembang ini. Itu Mas Imam. Bang Wayo, Ya. ketika tadi diminta kalau Sri Mulyani dengan ini kan tadi saya juga menyampaikan, masyarakat juga memunculkan wacana penundaan pembayaran pajak sampai persoalan ini terbuka terang karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan tadi disampaikan pimpinan tertinggi atau menteri ini yang memimpin Kementerian Keuangan ini di bidang pajak ini harus mundur. Seandainya Sri Mulyani nggak mau mundur, Gini loh, masa mau mengorbankan satu orang sama 270 juta penduduk, ya mundurlah Sri Mulyani gitu loh. tadi kemarin supaya tidak ada perlawanan internal dalam diri seorang masyarakat atau rakyat itu hanya gara-gara ini dia tidak mau bayar pajak gitu loh. Kan kasihan kalau rakyat ini ada 1.000 tiba-tiba ditangkapin masuk penjara. Mana tempatnya? Loh, Sri Mulyani aja mundur kan tidak di penjara ini. Artinya ini untuk membersihkan institusi ini dari sangkaan-sangkaan yang macam-macam itu. terakhir ini saya mendengar ini ada salah satu pegawai yang mengirimkan surat kepada DPR RI maupun kepada Menteri Keuangan terkait adanya permainan pajak, permainan pajak di internal pajak, dan sempat memang ada di situ meminta Sri Mulyani mundur. Tapi jawaban Sri Mulyani bahwa beliau belum tahu
beliau masih mempelajari. Artinya bahwa Sri Mulyani tidak punya niat untuk mundur, itu gimana? Nah, ini nanti tanya ke sama Gus Andi. Ini tanda-tanda apa ini? Pemimpin sebuah institusi besar, terus terjadi kesalahan, terus kok saya nggak tahu ya. Dan saya nggak tahu ya. Tapi intinya gini, kalau saya kan politik etis saja, dan saya politis praktis. You punya institusi, walaupun bukan dia yang berbuat, you mundur karena ini institusi. Kenapa harus mundur? Karena ini untuk membersihkan institusi itu. Jadi sebenarnya tidak susah ini. Daripada kita mengorbankan negara yang besar ini dengan 270 juta, satu orang ini mundur aja. Kan tidak susah. Ini bukan salah juga. Ini mundur ini kan etik. Ini menggambarkan bahwasanya orang seperti Sri Mulyani ini adalah negarawan. Walaupun bukan saya yang berbuat, tapi ini adalah anak buah saya. Dan ini institusi saya mundur hanya untuk membersihkan institusi ini, begitu. Nah, terserah presiden mau nerima mundur atau tidak, gitu kira-kira. Baik pemirsa, bahwa kajian kali ini, diskusi kali ini, kita mengambil satu simpulan bahwa ketika bawahannya itu melakukan pelanggaran, semestinya pimpinannya yang mengambil tanggung jawab, minimal mundur sebagai etik ya, politik etik. Nah, disampaikan juga bahwa ketegasan presiden dalam mengambil sikap kepada salah satu menterinya atau pembantunya yang mengelola uang pajak ini untuk mengembalikan trust atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau kepada negara dikembalikan kepada presiden. Beranikah presiden mengambil sikap terhadap menteri yang dikenal paling pintar, yaitu Sri Mulyani? Apakah benar Sri Mulyani ini bagian dari kepentingan luar negeri juga? Kita akan lihat, pembuktiannya adalah sikap dari presiden itu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oyo. Terima kasih Bang. Makasih Mbah.